Banten, sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang melimpah. Letaknya yang strategis menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Hal tersebut membuat para pedagang khususnya dari Eropa ingin menguasai Banten. Ditambah lagi dengan VOC yang membutuhkan tempat strategis sebagai pusat pertemuan di mana pelabuhan, kantor-kantor, dan fasilitas umum dapat dibangun, serta keamanan yang terjamin. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Matsuyker hendak menguasai Banten. Banten, tempat ini bagus sekali sebagai rendezvous. Aku harus menguasai wilayah ini. Baiklah, kita gunakan cara biasa. Ajak ini sama, dan tidak mau, kita gunakan cara biasa. Mereka pasti tidak akan berpikir menolak tawaran yang diberikan. Kalau begitu, segera kirimkan utusan kepada kerajaan-kerajaan sekitar. Pastikan aku mendapat kabar baik. Ya, akan kami pastikan mereka semua akan hidup pada kita dengan waktu sekejap. Memang sampai begitu. Beberapa utusan mendapat ke kerajaan-kerajaan sekitar, menyampaikan ajakan kerjasama dari VOC. Salah satu utusan pun sampai di Kesultanan Banten. Siapa kalian dan apa tujuan kalian kemari? Kami dari VOC jadi tahu Sultan Rekayasa kalau kami kepentingannya untuk mendukung Islam. Salam Sultan. Terdapat pesan dari VOC ingin bertemu dengan Anda. VOC, untuk apa mereka datang kemari? Mereka bilang ingin mendiskusikan suatu hal tentang Islam. Oh, mereka telah dapat itu. Kalian sudah dipersilakan masuk oleh Sultan Agung. Langsung saja, ada piala apa kalian dapat kembali? Apa-apaan ini? Itu sama saja dengan kalian ingin menguasai wilayahku, bukan? Sudah kuduga, dengan kalian mencari masih mungkin akal lucu. Dan kebetulan kami mengadakan kerjasama baik antara VOC dengan kerajaan Nusantara, pembagian wilayah, dan akhirnya dari mereka saya ingin menawarkan. Setelah semua itu yang kalian lakukan, kalian kira saya akan percaya dengan itu saja? Saya dan masyarakat saya tidak akan mudah ditipu dan diperbudak oleh kalian. Pergilah! Yang harus buat kalian bisa bekerjasama denganku. Kami tidak ucapan Anda terhadap Tuhan kami. Beliau tidak akan senang dengan hal ini. Lihat saja apa yang akan dilakukannya terhadap wilayah ini. Silakan saja, apapun yang kalian lakukan, kami tidak akan tunduk pada Yosef. Pergilah! Para utusan VOC pun segera pergi meninggalkan kerajaan Banten dengan wajah penuh kekesalan. Mereka segera melaporkan apa yang mereka alami di kerajaan Banten kepada Johan Matsuyker. Setelah mendengar penjelasan dari para utusannya, pimpinan VOC tersebut pun murka dan menyimpan dendam kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Kurang ajar! Hal ini tidak bisa terima lagi. Kita akan melakukan penyerangan terhadap kerajaan Banten. Segera bikin rencana untuk penyerangan tersebut. Saya memiliki ide yang cukup bagus, Tuan. Bagaimana jika kita memblokade area perdagangan laut mereka karena wilayah mereka maju oleh perdagangan internasionalnya? Benar juga. Bila kita menutup akses mereka, mereka akan kekurangan dan kehilangan pemasukan terbesar mereka. Dan mereka akan menerima tawaran kita. Ide bagus. Good ide. Segera bawa pasukan untuk memblokade akses perdagangan mereka. Ya, ini. Para pasukan VOC pun mulai memblokade pantai-pantai di sekitaran kerajaan Banten. Kapal-kapal dagang pun tak bisa masuk maupun keluar dari daerah tersebut. Melihat hal ini, para pedagang pun melapor kepada Sultan Ageng. Sultan, gawat! Akses perdagangan kami diblokade oleh pihak VOC. Mereka mengurangi beberapa pedagang kami sehingga kami tidak dapat keluar. Apa? Bagaimana bisa? Hal ini tidak dapat dibiarkan. Kita harus menyerang balik pihak VOC. Sultan Ageng pun segera mempersiapkan pasukannya untuk menyerang balik pihak VOC.
Sesampainya di pesisir pantai, terjadilah perang antara pasukan Sultan Agung dan pasukan VOC. Serang! Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit, tetapi pihak VOC kewalahan dan akhirnya Jenderal VOC menarik mundur pasukannya. Setelah peristiwa blokade kapal, pihak VOC masih tidak kehabisan akal. Mereka menawarkan kembali perjanjian kerjasama disertai hadiah-hadiah yang menarik kepada Sultan Ageng. Namun, tawaran tersebut kembali ditolak oleh Sultan Ageng untuk kesekian kalinya. Sudah saya bilang berkali-kali, saya tidak tertarik untuk menerima tawaran kalian. Saya tahu rencana busuk kalian. Di tengah panasnya perlawanan Sultan Ageng terhadap VOC, beliau mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji sebagai raja pembantu yang bertanggung jawab pada urusan dalam negeri. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa menjalankan urusan dalam negeri membantu putra Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh pihak VOC. Mereka kemudian menghasut Sultan Haji agar pemerintahan Banten tidak jatuh ke tangan Arya Purbaya. Permisi Tuan, apakah benar Anda belum mati? Ya benar, kalian pasti POC. Ada tujuan apa kalian menemui saya? Ya benar, kami dari proses. Ini Tuan, kami dengar pemerintahan ada di Banten berbagi dengan adik Anda, Pangeran Purbaya. Apa benar begitu? Ada urusan apa kalian menemui kami? Tidak Tuan, kami ada di Banten untuk menceritakan Anda. Kenapa kasih terkait dengan Pangeran Purbaya yang bekas pemerintahan di kota? Kami hanya menyayangkan, bagaimana dengan rumah Anda yang dipakai oleh Pangeran Purbaya? Kalau boleh berpendapat, Tuan, mungkin bisa kami bantu Anda untuk mencari audit dari kekuasaan di Banten. Baiklah, saya setuju dengan tawaran kami. Kami akan membantu Anda untuk mengambil alih kedudukan di Banten, tapi dengan beberapa syarat. Memangnya, apa saja syaratnya? Anda hanya perlu menyerahkan Cirebon kepada VOC dan memberikan kemenangan kepada VOC untuk memonopoli Anda. Jika Anda ingkar janji, Anda harus membayar 600.000 ringgit kepada VOC. Anda juga harus menghadirkan penghargaan dari pesisir pantai dan Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dari situlah timbul pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Pecahlah perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Baru Tuan, perlawanan kami di Banten mengalami kesulitan. Kami masih terdesak, kami memerlukan pasukan tambahan. Baiklah, Jacob, segera bawa pasukan Anda untuk membantu penyerangan Banten. Ya benar. Sultan Haji mengutus anggota keluarganya untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa. Saudara-saudaraku, bisakah kalian membantuku untuk membujuk ayahanda agar ia dapat memiliki istana Sunda? baiklah akan kami usahakan. Terima kasih banyak. Para anggota keluarga kerajaan pun membujuk Sultan Ageng Tirtayasa untuk pergi ke istana Surasalam. Akhirnya, usaha mereka pun berhasil. Setelah berhasil dibujuk,
Sultan Haji dan VOC menerapkan tipu muslihat dengan mengepung iring-iringan Sultan Agung Tirtayasa menuju ke Istana Sukosowan. Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap, namun Pangeran Purbaya berhasil lolos. Kemudian, Sultan Agung Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal dunia pada tahun 1692. Di sisi lain, Sultan Haji akhirnya naik tahta dengan restu VOC. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Sultan Agung Tirtayasa setelah dikhianati oleh anaknya sendiri. Dampak perlawanan Banten terhadap VOC. Dampak positif perlawanan rakyat Banten terhadap VOC atau Belanda yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga mempengaruhi bandar perdagangan internasional di Banten, sehingga bisa menjadi ramai kembali walau hanya sebentar. Dampak negatif perlawanan rakyat Banten yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC atau Kongsi Dagang Belanda, sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Dampak negatif lain, kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas.